ada data kemudian dibuka gitu bahwa ternyata pasca deklarasi yang terakhir deklarasi Prabowo Gibran itu saham itu anjlok itu. Ini kita harus menjelaskan gitu, itu kenapa. Itu ada rentetan dan ini begitu proses ini berjalan nih, tiba-tiba ada Mahkamah Konstitusi yang seperti itu. Nggak sedikit ya, bahkan investasi pihak investor asing yang bertanya-tanya gitu. What's going on? Ada apa dengan Indonesia gitu? Bahwa kita itu berharapnya proses ini berjalan tanpa ada intervensi apapun dari siapapun, intimidasi apapun dari siapapun. Bapaknya presiden, anaknya ikutan selanjutnya, stabil terus gitu ya. Oke, tapi anak dan bapak ini hidup di ekosistem demokrasi. Ya, betul. Artinya apa? Orang akan marah, orang akan protes. Tidak percaya sama sistem. Tidak percaya. Open Table kita hadir lagi. Selamat Kali datang. ini tamunya 2 sekaligus, nggak cukup kalau 1 nggak seru, ini tambah 2. dan tamu-tamu kita ini profesional. Profesional. Betul. Tadi gue lihat catatannya PPGA. Public Policy and Government Affairs. And Government Affairs. Betul. Ini apaan sih? Apaan sih? Nah, enggak. Tadi sebetulnya awalnya begini. Kita itu kan beberapa saat belakangan ini, beberapa momen belakangan kita ngobrol-ngobrol sama berbagai kalangan lah ya. Betul. Termasuk kelompok profesional. Ini kok Ya, kita udah semua lah, jenderal udah, kiai udah, anak muda udah, Putri Indonesia udah, ahli ini hukum profesional udah. belum? Nah, ini profesional yang Pertama. menurut gua ini juga pekerjaan yang mungkin tidak banyak orang tahu ya soal public Nah, policy ntar makanya kita and kulik nih. government affairs. Cuma ya, memang ininya suasananya hampir mirip-mirip bahwa ada semacam curhat bersama lah. Ini memang kalau tahun politik biasanya kan memang rame. Mau jelang-jelang pemilu rame, tapi kali ini kan ada beberapa hal yang bikin banyak orang risau. Ada kasus korupsi naik gitu ya. Isu-isu politik dinasti, ada kemudian sampai isu hukum lah, isu hukum. Nah, makanya di sini kita kelompok profesional termasuk yang curhat soal-soal itulah. Ya, karena terdampak juga. Kayak kemarin kalau kita lihat kan ada IHSG, apa namanya saham, acara saham itu kan ada data kemudian dibuka gitu bahwa ternyata pasca deklarasi yang terakhir deklarasi Prabowo Gibran itu saham itu anjlok itu. Nah, kita harus menjelaskan itu kenapa. Itu ada rentetan dan ini dan bahkan ya semua capres sebenarnya ada dampaknya gitu kan, ada turunnya gitu. Tapi yang paling kemudian anjlok gitu. Kita di sini bareng sama Mas Arif Budiman sama Mas Gautama Adi. Jadi keduanya praktisi PPGA, Public Policy and Government Affairs. Betul. Sebelum kita masuk ke gosip-gosipnya nih Mas, kita mau ngobrolin dulu soal PPGA itu apa sih? Apa sih? Oke, terima kasih Mas Maki, Mas Hasan. Jadi PPGA itu adalah singkatan dari Public Policy and Government Affairs. Nah, ini adalah satu profesi yang relatif baru di Indonesia ya. Baru tumbuh sejak tahun 2014 ke sini. Nah, profesi ini profesi apa sih gitu ya? Profesi ini adalah pekerjaan yang saat ini juga banyak anak-anak muda yang baru lulus kuliah juga ada gitu ya, yang udah pengalaman 2, 3, 5 tahun kerja juga kemudian masuk ke wilayah profesi ini. Jadi istilah PPGA itu adalah istilah yang kita bentuk secara komunitas ya. Jadi kita bentuk komunitasnya karena ini adalah profesi baru, belum ada asosiasinya, belum ada juga semacam landasan akademiknya gitu ya, kajian akademiknya itu belum ada karena tapi demand-nya ada gitu. Tapi demand ada gitu. Jadi sejak 2014 ke sini profesi ini banyak sebutan lainnya. Ada yang namanya Public Policy Division, titelnya tuh Public Policy Manager, Director gitu ya, atau Government Affairs atau Government Relations, Gavrel gitu. Gavrel gitu ya. Yang lebih banyak didengar di kita tuh Gavrel. Kalau kita buka misalnya LinkedIn gitu ya, misalnya gitu. Kita cari Government Affairs, Government Relations, Public Policy. Itu banyak sekali tuh profesi itu tersedia sebagai salah satu lapangan pekerjaan. Apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah yang pertama, kami itu melakukan analisa, melakukan mitigasi risiko politik dan kebijakan publik bagi perusahaan. Dan ini perusahaan macam-macam. Ada perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, ada perusahaan Indonesia, bahkan badan usaha milik negara atau BUMN juga ada juga nih mereka yang bekerja sebagai government relations atau government affairs atau public policy and government affairs gitu ya. Kerjanya itu tadi menganalisa perkembangan kebijakan publik yang relevan bagi perusahaan. Kira-kira apa sih nih kalau ada kebijakan publik yang lagi dibahas oleh pemerintah, dampaknya bagi perusahaan apa?
hanya melakukan analisa ya, bukan melakukan advokasi. Karena advokasinya itu hal yang berbeda. Ya. Gitu. Nah, lobbyis lah kalau yang udah advokasi itu. Kalau dibilang lobbyis juga nggak terlalu ini ya. Mungkin nanti sahabat gue ini bisa ngasih penjelasan lebih jauh. Tapi kalau lobbyis itu terlalu hard lah gitu. Jadi kita tuh hanya melakukan analisis, kemudian menyampaikan rekomendasi gitu ya kepada perusahaan. What should we do next ketika ada risiko-risiko politik, perkembangan politik yang terjadi di pemerintahan, di negara gitu ya, baik eksekutif maupun legislatif gitu. Kayak kita lihat banyak ya perusahaan-perusahaan dipanggil nih sama DPR. Tiba-tiba sama anggota DPR diomel-omelin. Tiba-tiba disuruh keluar gitu karena tidak menghormati parlemen gitu. Nah, yang kayak gitu tuh bagian dari bagaimana memitigasi risiko tadi gitu. Nah ini ke Mas Adi nih. Kalau Mas Adi sendiri bisa nggak sih digambarin kalau tahun politik itu biasanya kan memang dinamikanya pasti lebih cepat lah ya. Karena ada masa transisi, karena ada kekosongan kemudian nanti kan salah satunya. Dan itu juga kalau dari gambaran Mas Arief tadi kan ternyata bisa berdampak sama perusahaan, sama dunia profesional. Biasanya clue-cluenya itu kalau gambaran masa-masa politik apa sih dampak-dampak umumnya yang biasanya kejadian itu, Mas Adi? Makasih Mas Maki, Mas Hasan. Kalau kita lihat itu sebenarnya begini, selama masa pemilu, apalagi ketika ada pergantian kepemimpinan dan biasanya kalau kita bicara di Indonesia atau sebenarnya kita pakai tradisi dari beberapa tempat juga itu kan ada batasan waktu kepemimpinan. Nah itu biasanya pada saat kepemimpinan menjelang pergantian itu resiko akan menjadi sedikit lebih tinggi buat dunia usaha. Kenapa? Karena ada aspek uncertainty-nya. Ini gimana nih siapa yang bakalan berikutnya jadi, apakah nanti apalagi kalau kita bicara tempat-tempat yang mungkin masih ada volatility-nya lah, ada ketidakstabilannya. Nah itu mungkin mereka akan berpikir ini aman nggak nih pergantiannya nih, ada hal yang bisa membuat resiko keamanan meningkat atau nggak nih. Nah hal kayak gitu yang kayaknya akan terus diperhatikan oleh bisnis. Nah kalau kita bicara saat ini sebenarnya untuk pemilu dimanapun ya, kalau kita bicara Indonesia sekarang ini, resikonya memang karena ada pandangan dari dunia usaha seperti itu, kemungkinan memang orang akan berpikir wait and see dulu lah. Jadi investment juga mungkin akan sedikit irit sebentar gitu, sedikit irit, nahan diri kan? Gitu ya. Karena mereka melihat risiko dan juga melihat kemungkinan perubahan landscape kebijakan maupun landscape politik yang nantinya mungkin akan berimbas pada investasi yang mereka sudah keluarkan. Tapi kan kalau di Indonesia ini kan ya anggap secara di atas kertas kita bisa bilang bahwa Indonesia ini negara demokrasi, negara hukum yang artinya sebetulnya ketidakpastian itu minim harusnya ya, di atas kertas tidak hanya hukum. Kira-kira sama nggak problem yang dihadapi di Indonesia kayak gitu menjelang pemilu? Apakah tetap ada faktor ketidakpastian atau apa? Kan prosedurnya udah ada semuanya kan, hukumnya jelas, tidak berdasar kemauan satu atau dua orang gitu misalnya, tapi hukumnya mengatur semuanya. Itu tetap ada risiko-risiko seperti itu? Tetap ada, kalau menurut saya tetap ada. Yang pertama, sekali lagi kembali ke ini pergantian masa kepemimpinan. Jadi kasarnya seharusnya itu kan di atas panggung udah nggak ada orangnya nih. Nah siapa yang mau nyanyi di depan panggung ya ini nanti yang akan dipilih. Prosedurnya memang ada, tetapi kita harus tahu prosedur itu kan harus kita lihat dari sisi substansinya juga. Apakah misalnya kita bicara hukum, apakah memang hukumnya itu semuanya diikuti, ataukah memang ada proses di mana hukum itu nantinya menjadi meningkat ketidakpastiannya karena ada perubahan hukum yang sifatnya mungkin lebih mendadak yang dilakukan pada saat-saat menjelang dilakukan pemilu dengan tujuan yang mungkin bisa sedikit merubah hasil atau mempengaruhi hasil. Nah itu yang mungkin resiko yang tetap harus diperhatikan karena itu dari sisi substansinya ya, bukan dari sisi prosedurnya. Nah kita ngeliat hari ini tuh kemudian 2024 nih, ini 3 bulan menjelang pemilihan. Suhu politiknya panas. Kenapa mendidih itu kita tahu salah satu rentetannya soal hukum. Gamblang gitu kan, kemudian semua orang sebenarnya yang punya akal sehat kemudian punya hati nurani ini bisa melihat gitu loh. Ada sesuatu yang kemudian dimainkan dan lagi sedang ada proses etik juga. Apa yang dimainin apa? Ya kayak kemarin di MK lah. Misalkan kayak gitu. Itu kan MK Guardian of Constitution gitu. Puncaknya hukum di Indonesia. Terus kemudian ada konflik kepentingan dan lain-lain yang dipertontonkan kepada publik dan hari ini sedang diselidiki oleh Majelis Kehormatan MK gitu.
tadi kalau Mas Adi bilang gitu bahwa hukum itu sangat berpengaruh, kemudian dengan tensi yang kayak sekarang, gimana ngelihatnya Mas Adi? Berisiko loh, tambah berisiko. Tambah berisiko nggak? Iya, kalau saya sih ngelihatnya gini, banyak sekali pelaku usaha ya, yang kita tidak, saya pribadi juga agak kaget gitu ya. Ternyata concern dari pelaku usaha, baik itu yang nasional, bahkan juga investasi asing ya, itu akhir-akhir ini banyak bertanya-tanya gitu, gelisah. Karena ketika mereka semua sudah tahu bahwa proses proses kontestasi ini, proses pemilu ini, tiap 5 tahun di Indonesia itu selalu menimbulkan pertanyaan lah kira-kira. Apakah kebijakan-kebijakan tertentu akan berlanjut? Bagaimana dampaknya bagi usaha? Kenapa dampak bagi usaha itu akhirnya menjadi penting buat kita nih? Karena stabilitas politik, kepastian itu akan berpengaruh pada skala investasi. Skala investasi itu akan menentukan berapa banyak orang yang dipekerjakan. Berapa besar pertumbuhan skala usaha yang kemudian bisa merekrut banyak orang di berbagai tempat di Indonesia. Kalau tidak ada kepastian, kalau tidak ada sense of confidence dari pelaku usaha untuk investasi, maka nanti akan berpengaruh tuh pada planning si perusahaan untuk rekrut karyawan, untuk bangun pabrik baru misalnya, untuk bentuk toko baru misalnya. Purchasing Manager Index itu bisa turun gitu lah. Kira-kira bisa turun gitu. Nah hari ini adalah yang kita hadapi, dan kalau boleh saya sebut kegelisahan ya, adalah bahwa begitu proses ini berjalan nih, tiba-tiba ada Mahkamah Konstitusi yang seperti itu. Nggak sedikit ya, bahkan investasi pihak investor asing yang bertanya-tanya gitu. What's going on? Ada apa dengan Indonesia gitu? Nah, profesi kami itu mencoba untuk menganalisis dan menjawab kegelisahan itu. Ya, jadi kegelisahannya udah ada nih. Jadi gini, kami mungkin bisa dibilang kami ini tukang gosip kali ya. Ini tukang gosip gitu. Kami tukang gosip lalu kami alih bahasakan ke dalam bahasa bahasa asing, di mana kalau tempat perusahaan kita kerja dalam misalnya perusahaan investasi dari manalah ya, dari Amerika kayak dari Jepang apa. Jadi kita mencoba untuk mengkontekstualisasikan apa yang berkembang di negara kita dengan concern dari perusahaan itu. Nah, apa yang terjadi di MK itu kenapa itu bisa menjadi concern? Karena begini, seperti tadi yang Bung Maki dan Bung Hasan sampaikan, masalah hukum, ada kepastian di situ. Nah, kalau misalnya ini kandidat-kandidat yang sekarang ada nih, ya, ini kan kita harus cermati nih, proses perjalanannya itu seperti apa sih? Tidak hanya rekam jejaknya, tapi kemudian bagaimana para kandidat ini bisa duduk di kursi kandidasi itu. Bagaimana prosesnya? Nah, kalau prosesnya itu mengalami atau dikonstruksi sedemikian rupa, menyelundupkan hukum, menyelundupkan aturan-aturan yang dibentuk dengan menginjak-injak etika dan norma yang berlaku. Maka pertanyaannya adalah, kalau yang bersangkutan misalnya, kalau yang bersangkutan itu menang pilpres, berkuasa, pertanyaannya, apakah mereka juga akan mengobrak-abrik ketentuan dan hukum yang berpengaruh bagi stabilitas dunia usaha? Proses awalnya sudah begitu kan? Proses awalnya sudah penuh ketidakpastian. Apalagi ketika jadi rezim gitu misalnya. Kalau menjadi rezim, pertanyaannya itu tadi. Kalau mereka berkuasa, apakah hukum itu akan digonta-ganti sesuai dengan selera kepentingan kelompoknya sendiri? Karena bagi bisnis begini, kalau aturan itu digonta-ganti, maka ada satu faktor yang paling penting dampaknya, yaitu apa? Fairness of competition. Aturan itu ada karena semua pelaku usaha, mau kecil, mau menengah, mau besar, mau mikro, koperasi, intinya ada fairness. Melalui prosedur yang sama. Prosedur yang sama. Ini gue jadi ingat kemudian salah satu alasan reformasi itu kan, kalau dulu kan kalau yang kita banyak orang tahu mungkin soal karena rezim terlalu otoriter, tapi sisi sampingnya itu adalah soal ekonomi juga. Gimana kemudian pengusaha yang di luar kroni Orde Baru itu tidak mendapatkan akses yang sama. Sultanistik kan kemudian gitu, karena prosesnya yang ditabrak. Soal hukum tidak ada kepastian, diobrak-abrik sesuai dengan kepentingan kroninya. Kira-kira itu yang mungkin juga terjadi kalau menurut Mas Arief. Ekonomi kita hari ini berdiri pada ekosistem demokrasi. Pasca 98. Kita tahu ya bagaimana dulu ada
perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh kelompok tertentu gitu ya, yang punya keluarga tertentu gitu, yang harus kulonwon dulu ke sang penguasa sektor misalnya gitu ya. Ada kuncian-kunciannya. Ada kuncian-kunciannya gitu. Dan kita tahu bagaimana regulasi juga pada saat itu dikonstruksi sedemikian rupa untuk pelaku usaha yang mau berkompetisi nih, mau nggak mau ya harus ngadep dulu nih ke kuncian-kuncian itu gitu. Gitu ya. Kemudian itu kita rubah. Oke, konsesi nasional 98 kita ubah itu semua. Jadi fair. Kita dekonstruksi semuanya menjadi fair, terbuka. Dan ketika tahun 2014 ada seorang presiden yang berlatar belakang pengusaha sipil dari bawah, pengusaha furniture, non-elit, tiba-tiba bisa menjadi pimpinan republik. Artinya apa? Ada harapan. Kalau fairness itu bisa menjadi backbone-nya negara kita, bisa menjadi soko gurunya katakanlah gitu ya. Para pelaku usaha gitu, berbagai skala ya, dan berbagai status dalam negeri kayak luar negeri kayak. Nah, kalau ternyata hari ini aturan itu dirubah begitu, tiba-tiba menguntungkan sekelompok orang atau menguntungkan satu orang bahkan begitu. Lantas pertanyaannya, apakah fairness yang akan dibangun bagi kegiatan perekonomian kita ke depan, apa jaminannya? Iya. Kalau itu nggak akan diobrak-abrik lagi. Ini udah proses yang paling puncak aja diobrak-abrik gitu lah ya. This is the last resort. Constitutional Court, Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kegiatan usaha yang basisnya basis kepastian regulasinya itu tingkatnya peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah, lebih rendah lagi, bisa diganti kapan aja dong. Sehingga ada kegelisahan itu gitu. Kita di sini tidak mau membahas mengenai siapa yang lebih baik misalnya begitu, tapi kita cari dulu yuk polanya, kita pahami dulu yuk polanya gitu. Dengan kita memahami rekam jejak dan pola orang yang sebelum dia duduk di kursi kandidasi itu seperti apa, then let we judge by ourselves. Ini kan ngomongin proyeksi kemudian. Aku pengen nanya ke Mas Adi kemudian. Kalau dari pandangan Mas Adi gitu, proyeksi ekonomi kita kemudian dengan hari ini aja, dengan isu yang masih anget-anget lah, sudah mulai menghangat ini, rupiah udah mulai anjlok gitu. Meskipun kata Menko ini dolarnya menguat, bukan soal rupiahnya yang melemah, katanya gitu, dolarnya aja yang menguat gitu kan. Karena situasi global. Situasi global dan lain-lain gitu. Tapi kita ngomongin soal proyeksi, yang sedangkan kita tahu pasca pandemi kita tersuruk dan lain-lain, semua usaha sedang mulai merangkak kan. Lalu ini politik yang lagi anget-anget kayak begini, bikin kondisi yang semacam itu. Kalau Mas Adi sendiri melihat proyeksinya gimana? Kalau menurut saya saat ini sebenarnya trajectory Indonesia itu dari kita harus akui ya 2014 sampai dengan saat ini trajectory kita itu sebenarnya sudah lumayan on the right track kalau menurut saya. Pandemi, pasca pandemi sangat baik, dan kalau kita lihat sektor ekonomi yang sangat berkembang itu bukan hanya ekonomi yang selama ini kita selalu jadikan backbone kayak misalnya ekstraktif, ya kan, migas. Sekarang ini industri digital, industri kreatif itu berkembang sangat baik. Tetapi ada beberapa hal yang setiap ekonomi di semua negara itu butuhkan. Yang pertama stabilitas, ya kan. Yang kedua continuity. Dalam hal ini continuity framework kebijakan. Jadi jangan sampai nanti misalnya hari ini pemerintahnya bilang saya mau ke arah kiri deh, mendadak tahu-tahu ganti pemerintah beloknya ke kanan gitu kan. Wah, yang kiri nggak lampu sen lagi kan. Yang selama ini investmentnya ke kiri bingung semua nih, ke kanan nggak ada yang mau invest nih. Nah itu jadi stabilitas, kontinuitas, dan sebenarnya transparansi. Apakah proses yang ada itu memang partisipatoris? Jadi mengajak orang untuk ayo kita ngobrol, kita bicara kebijakan ya. Kebijakannya apa nih yang diperlukan dari bukan hanya dunia usaha ya. Kita bukan hanya bicara sebagai, makanya saya setuju dengan Mas Arief tadi. Kita itu bukan bicara sebagai lobbyis lah ya, tetapi sebagai salah satu bagian masyarakat yang ingin memastikan bahwa partisipasi berdemokrasi atau pembuatan kebijakan itu tetap terjaga. Nah dalam hal ini dunia usaha ini ke depan pasti akan terus berharap adanya transparansi. Mereka tentunya jelas kalau mereka memandang bahwa tidak ada kontinuitas, tidak ada stabilitas, pasti akan ada penurunan, pasti. Kenapa? Dan itu bisa kita lihat dari tahun
kita lihat 98 ekonomi kita turun drastis dan yang bisa menyambung hidup kita itu sebenarnya bukan investment, tetapi salah satunya UMKM kita, tetapi juga tentunya ada hal-hal lain lah yang menyambung hidup kita sebagai bangsa. Jadi kalau memang ada persepsi bahwa ada ketidakkontinuan dalam kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah selanjutnya, ini pasti investasi akan semakin berhati-hati. Nah, selama ini kan Pak Jokowi ini sering bilang bahwa suksesi selanjutnya itu soal continuity sebetulnya. Kan dia menekankan itu. Continuity, pemimpin selanjutnya itu jangan menganggap ini sebagai pom bensin, mulai dari nol gitu kan. Nah ini kok dari tadi isunya soal continuity dalam pengertian apa yang tidak kan kalau Pak Jokowi pengen memastikan yang selanjutnya itu harus nyambung nih dari yang udah kami lakukan gitu loh. Nah, tapi kok ini disebut isunya kok soal discontinuity malah. Ini dari mana? Aspek mana discontinuity-nya? Soal hukum tadi atau ke apa gitu? Kalau menurut saya sih lebih ke, kalau kita lihat begini, hukum ini menjadi titik di mana pembuatan kebijakan itu bisa jadi pertanyaan. Jadi kita, saya nggak mau bicara tentang rumor yang beredar di luar tentang intervensi apapun itu, saya nggak mau bicara itu. Tetapi terkadang memang kita bicara pembuatan kebijakan, dalam hal ini kita bicara pembuatan hukum ya. Tetapi sebenarnya in general kita bicara pembuatan kebijakan itu harus ada transparansi. Bentuknya apa? Partisipasi dong. Orang harus punya hak untuk pertama didengar, walaupun mendengar, tapi juga didengar. Nah, setelah itu mereka juga punya hak untuk menyampaikan apa yang menjadi input dari mereka, masukan dari mereka itu apa. Saya pengennya misalnya jalannya itu halus Pak, tapi tolong kalau bisa dikasih marka deh misalnya. Nah, hal kayak gitu lah, mungkin yang kita juga harus. Nah, jadi kalau menurut saya itu lebih ke discontinuity-nya itu bukan dari sisi urutan siapa yang berkuasa atau bahkan terah siapa berkuasa, bukan begitu. Tetapi lebih ke memastikan bahwa untuk mencapai itu, prosedur yang itu sisi transparansi, sisi partisipasi, dan sisi kemampuan mendengarkan publik, atau mungkin dalam hal ini demokrasi secara substantif. Itu paling tidak ada pemenuhannya. Yang penting nggak belok mendadak gitu ya. Betul. Jadi kadang ngasih sen ke kanan, beloknya kiri. Ada lagi yang lebih parah. Ibu-ibu mau belok kiri nggak jadi, mau belok kanan nggak ngasih sen, remnya blong. Bubar lah. Depan jurang. Depan jurang. Saya mewakili masyarakat awam nih, yang tidak paham kemudian gejolak pasar ketika ini sebagai pelaku usaha, profesional yang terjun ke dunia profesional gitu ya. Yang tidak memahami gejolak pasar saham, market dan lain sebagainya, ketika ada keputusan 1-2 gitu, itu bisa mempengaruhi pasar. Pemerintah memutuskan A, pasar meresponnya dengan negatif atau positif gitu ya. Nah, kemarin yang menarik gini, dan ini sebetulnya kan bukan cuma terjadi sekali. Sebelum-sebelumnya misalnya ketika Pak Jokowi berkompetisi 2 kali, ada misalnya ketika 2014 ketika nama Pak Jokowi diumumkan resmi sebagai capres dari salah satu partai, itu kemudian pasar saham menguat, misalnya gitu. Terus 2019 terjadi hal yang sama. Nah, belakangan kemarin ada 3 pasangan capres dan cawapres yang diumumkan. Nah, ini masing-masing pasar itu meresponnya kok beda-beda gitu loh. Ada yang ketika diumumkan anjlok, ada yang ketika diumumkan steady, ada beberapa yang bikin berita yang bikin pasar naik. Itu apa sih penyebabnya kayak gitu-gitu tuh? Saya bukan pelaku pasar modal, tapi satu hal yang pasti, ini ilmu yang umum bagi orang yang menggeluti di bidang bisnis ya, bahwa psikologi pasar itu keniscayaan. Jadi apapun itu justifikasinya, nggak mungkin kita bersembunyi, menyelinap di balik belakang layar, menyelimuti diri di balik selimut. Tidak seperti itu. Bahwasannya sentimen pasar adalah keniscayaan. Jadi apapun itu narasi yang dibawa oleh orang-orang yang punya banyak kepentingan dan dari sudut pandang yang berbeda-beda, yang pasti pergerakan angka saham dan nilai rupiah itu ada sangkut pautnya dengan kepercayaan. Itu premis umumnya tuh. Bahwasanya ada faktor ekonomi global ini itu betul gitu ya. Tapi kemudian ada satu faktor yang nggak bisa didiskon begitu saja, yaitu mengenai kepercayaan atau psikologi pasar domestik, kepercayaan pasar nasional kita. Ketika 2019 tadi Bung Maki mengatakan
Pak Jokowi, begitu populernya beliau gitu ya, 2014 dan 2019. Psikologi pasar percaya bahwa ini adalah seorang presiden yang yang bisa membawakan nasib ekonomi menjadi lebih baik gitu, katakan begitu ya. Nah, ketika kemarin yang terjadi anjlok ketika Prabowo Gibran diumumkan. Nah, itu kenapa itu? Ya. Itu berarti terjadi ketidakpercayaan. Karena ada sentimen negatif. Percaya atau tidak itu masalah lain. Tiba-tiba rukpul gitu. Yang pasti ada sentimen negatif. Kalau lagi-lagi saya bukan pelaku pasar modal ya. Kalau turun, ini bahasa umum lah, bahasa pasar umum. Yang namanya harga saham turun itu pasti dari something wrong. Pasar global ada traksi terhadap pasar global dan sebagainya pasti ada. Tapi yang ada di depan mata itu apa? Nah, itu jangan di diskon itu, gitu loh. Itu pasti ada dampaknya. Artinya apa? Artinya publik bertanya-tanya, what is going on? Tapi gitu. Make sense sih. Kalau ini memang lebih kepada domestik. Kalau kita ngeliat postur ekonomi kita, itu sebenarnya 58% sekian itu domestik. Dan itu yang kita agak berjarak sebenarnya dengan global gitu kan. Karena penopang PDB kita aja itu konsumsi rumah tangga. Artinya sangat domestik gitu. Iya, betul. Nggak yang global banget. Jadi kalau ada sampai segitu ya memang kayak ada yang salah. Ini kayak mungkin bisa digambarkan nggak sih Mas kalau kayak begini dalam pergaulan sehari-hari. Saya ketika misalnya ketemu si A dan si B, sikap saya bisa berbeda. Misalnya ketemu Mas Adi, saya bisa agak mencong gini kan. Karena misalnya agak ngeri nih gitu. Apa-apa ntar dikutip setengah-setengah. Gitu. Tapi kalau ketemu Mas Arif, saya malah belok ke belakang. Itu mirip nggak sih kayak gitu perilaku pasar itu? Kira-kira begitu, sama. Jadi kita sudah punya track record tertentu. Oh, kalau calon ini yang diusung, aduh ngeri deh gitu. Ya. Kalau kayaknya oke nih gitu. Betul. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah, itu kan traksi saat itu. Betul. Ya, traksi pasar saat itu. Nah, melalui instrumen saham dan keuangan. Iya. Yang menjadi pertanyaan adalah bisa nggak ketika si kandidat ini mendaftarkan, gitu ya, lalu ada traksi negatif, sentimen negatif, bisa nggak pasangan tersebut membuktikan bahwa dirinya bisa mengembalikan kepercayaan pasar. Kalau kita bicara sama kandidat yang bersangkutan atau tim suksesnya gitu ya, atau para hulu balang rajanya gitu, mereka pasti akan mengatakan, nggak ada hubungannya, gitu kan? Ya, ekonomi global lagi begini begitu gitu kan. Betul. Tapi pertanyaannya adalah fakta bahwa saat itu ada traksi terhadap traksi terhadap pasar saham kita. Kalau ada pertanyaan kritis, mau nggak mereka merespon? Mau nggak mereka menjawab? Iya. Mau nggak mereka memberikan setidaknya justifikasi dah? Kenapa sih turun? Kalau turun, kalau ada hubungannya, bisa nggak kemudian mereka menjelaskan, no, nggak begitu kok misalnya. Berikan dong kepercayaan publik bahwa pasangan yang baru mendaftarkan diri yang kemudian ada traksi negatif itu nggak gitu kok. Bahwa kami punya confidence sedemikian rupa. Karena begini, Bung Maki, Bung Hasan. Pekerjaan pemilu, campaigning ya, itu kan operasi penggalangan elektoral. Itu satu hal dalam kegiatan kampanye. Ada nggak nih pasangan yang menyebabkan traksi negatif kemarin itu melakukan operasi sosialisasi dan edukasi? Tujuannya tidak untuk menggalang suara, tapi mereka memberikan penjelasan kepada membuat pasar confident gitu lah ya. Membuat pasar confidence. Apa sih yang bikin Prabowo Gibran itu confident market? Apa sih yang bikin Ganjar Mahfud itu bahwa market itu bisa confidence? Apa yang bisa dilakukan oleh Anies Muhaimin agar membuat market ini confidence? Apa? Karena kalau market confidence, business will invest more. Scale naik, maka apa? Maka lapangan pekerjaan semakin luas terbuka. Mas, ini mau nanya soal back to basic banget. Kemudian adalah, ini kan tentu Mas Adi, Mas Arif ini punya banyak klien mungkin di luar sana. Artinya, ini bahaya nih kalau udah nanya klien. Tapi gue nggak mau nanya klien ya. Artinya ini mendengar banyak suara dari pelaku bisnis. Kemudian gitu. Kita kan tadi kan ngomongin soal imajinatif lah. Gue bilang gitu. Kita memproyeksikan, kita mengandaikan segala macam. Tapi sampai hari ini apa yang mereka rasakan kemudian dengan ini? Kekhawatiran ya. Sangat khawatir. Karena tadi isu hukum. Karena isu pergantian hukum bisa diganti. Seperti itu. Jadi maka kembali lagi ke situ ya, kepada aspek certainty. Bisnis itu berdiri pada 3 pilar. Certainty, security, dan stability.
Dia harus pasti, dia harus aman, dia harus stabil. Nah, kalau misalnya kembali lagi ya, kalau peraturan dirubah seenaknya sendiri untuk kepentingannya sendiri, terus investasi apa yang pasti gitu ya? Apa yang pasti? Ini psikologis loh. Ya. Kalau misalnya begini, mungkin bagi banyak pelaku bisnis nggak ada masalah, karena dikenal kan ya suatu istilah ya, kalau pelaku bisnis sih ikut aja deh misalnya gitu ya. Tapi hari ini kita bicara sudah tidak bisa begitu lagi. Karena apa? Karena bisnis itu lagi terkait dengan tadi ada certainty, ada security, tapi juga ada stabilitas. Dan stabilitas ini kalau misalnya begini, oke, kita berasumsi dinasti bisa diterusin. Masalahnya ekosistemnya kan bukan ekosistem monarki. Betul. Ekosistemnya ekosistem demokrasi. Kalau dinastinya katakanlah ada beberapa orang yang mengatakan, oh enggak, bagus kok, stabil. Bapaknya presiden, anaknya ikutan selanjutnya, stabil terus gitu ya. Oke, tapi anak dan bapak ini hidup di ekosistem demokrasi. Betul. Artinya apa? Orang akan marah. Orang akan protes. Tidak percaya sama sistem. Tidak percaya. Ada uncertainty lagi di situ. Bisa ada instabilitas di situ. Dan itu juga memunculkan pertanyaan, kemudian gimana cara mereka meredam suara-suara itu? Siapa yang bisa memastikan mereka tidak akan koersif? Kemudian kan kayak gitu. Berikan kepercayaan kepada publik. Iya kan? Gimana caranya? Ya itu terserah mereka. Saya mau nanya sama Mas Adi. Ini kalau di Indonesia seringkali jadi lucu-lucuan nih, adalah visi misi capres-cawapres kayak dibaca aja gitu. Tapi faktanya itu harus dilakukan, dan dunia usaha itu ini nggak sih kalau di profesional, di kalangan profesional visi misi itu punya power nggak sih? Dianggap serius nggak? Dianggap serius nggak? Gitu? Dianggap sangat serius. Karena kita memandang, karena begini, kalau kita melihat satu-satunya dokumen yang bisa kita pegang itu kan hanya visi misi dari pelaku politik ini kan. Capres cawapres ini kalau dalam hal ini ya, cuman itu yang kita bisa pegang. Mereka mereka belum menjadi presiden, jadi kita nggak bisa ngomong, karena ini sekali lagi ini kembali ke riset dalam artian panggung ini kosong. At least secara de facto-nya lah ya, panggung ini kosong. Jadi belum ada orang yang pernah jadi presiden, sehingga kita nggak bisa melihat track record-nya. Mau nggak mau kita hanya bisa pegang dari apa yang mereka sampaikan tentang apa yang akan mereka implementasikan. Nah, ini visi dan misi itu. Jadi sangat-sangat diperhatikan oleh dunia usaha. Kalau misalnya begini, kalau kita lihat misalnya visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud misalnya, beliau kelihatan sangat peduli dengan anak muda. Kenapa? Karena dari satu dokumen visi misi itu saya perhatikan beliau kelihatan sangat concern dengan dunia digital misalnya. Dunia ekonomi kreatif, ekonomi digital, bahkan sampai ke bagaimana kita bisa melindungi data dari pengguna digital di Indonesia misalnya. Memang kita tahulah ada beberapa kebocoran data yang sempat terjadi. Nah, itu yang tentunya kalau kita bicara ekonomi digital, pelaku ekonomi digital pasti akan melihat, oh ini tampaknya akan jadi salah satu yang menarik nih. Ini persoalan dan dijawab gitu ya. Betul. Jadi dan itu sebenarnya kalau kita ambil dari contoh yang lain bisa juga. Jadi mungkin kalau ada contoh dari sektor yang lain, ya mungkin juga bisa akan memandang hal yang sama. Jadi sebenarnya visi dan misi itu menjadi bukan salah satu ya, satu-satunya bahkan yang dipegang oleh pelaku bisnis, karena dari situlah dia akan bisa melihat komitmen dari capres dan cawapres ini. Berikutnya pada saat mereka menjadi siapapun itu nanti mereka akan bisa dalam tanda kutip ya nagih. Ini kembali ke substansi demokrasi lagi kan. Demokrasi itu kita memang memilih, tapi kita juga berhak untuk menuntut atas apa yang kita pilih kan begitu. Nah, jadi itu yang nantinya visi dan misi itu nantinya yang akan jadi pegangan dari kita semua. Sebenarnya bukan cuma pelaku usaha sebenarnya. Semua orang. Kita sebagai warga negara itu pegangnya itu. Karena kalau kita nggak perhatikan, ya apalagi yang bisa kita lihat. Sebagai penutup nih Mas, dua-duanya ya. Tadi kita udah menggambarkan ada nuansa ini kok agak begini kondisinya ya, agak menjadi tidak menentu ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya karena ada insiden hukum, insiden apa gitu lah ya. Kayaknya nggak dikasih carrot gitu, stick gitu. Kayak gitu kan. Nah, kita sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk
menanggulangi kondisi kayak begini? Orang menjadi confidence-nya turun, situasi terasa tidak menentu dan lain sebagainya. Terus apa yang bisa dilakukan? Kalau dari dunia usaha misalnya, dari kalangan profesional yang bisa misalnya menyarankan kayaknya harus dikasih obat begini nih, begini gitu. Kira-kira apa, Mas Adi, Mas Arif? Agak muskil sebetulnya. Oh ya? Sulit. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan pemerintah? Iya. Maka jawabannya sederhana. Dalam konteks pemilu hari ini, pemerintah harus bisa menjamin dirinya bisa 1000% netral. Itu yang ditunggu. Ya, pemerintah harus netral. Kenapa saya bilang muskil? Muskil itu apa ya? Iya, mustahil. Hampir mustahil gitu. Mustahil lah. Agak sedikit konyol gitu. Big if lah itu. Big if gitu. Hil yang mustahil kalau kata. Hil yang mustahil. agak konyol-konyol gitu. Kalau menurut saya pertanyaannya jawabannya tadi, jawaban atas pertanyaan tadi adalah bahwa pemerintah harus bisa menjamin, meyakinkan publik bahwa dirinya bisa netral. Imparsial gitu ya. Oke. Imparsialitas pemerintah dalam situasi yang panas seperti ini, dan jangan lupa, banyak orang mengatakan bahwa memori publik kita itu kan cepat lupa gitu ya. Ini berbeda loh. Karena apa? Ini running 3 bulan ke depan. Dan yang diomongin itu sama terus. Jadi apa? Yang dibicarakan itu hidup terus. Gitu. Jadi tidak akan lupa publik itu. Karena sebentar lagi kita akan lihat nih, tiga-tiganya kan berkompetisi. Maka pemerintah harus menjamin netralitas. Kenapa muskil tadi? Karena ada anaknya presiden ikutan. Oke. Salah nggak dalam demokrasi? Enggak. Hukumnya kan udah diganti tuh. Betul. Kita masih tunggu MK kan sekarang. Nah, tapi kalau andai kata dia terus nih gitu ya, apa jaminannya? Ini fitrah manusia, Bung Maki, Bung Hasan. Ini fitrinya manusia. Ada anak yang ikut kompetisi yang bapaknya lagi berkuasa. Jadi bukan hanya untuk posisi wali kota, bupati, apalagi camat lurah. Orang nomor 2 di negara kita. Fitrahnya manusia. Kalau kemudian presiden mengatakan netral, harus netral, beliau kumpulkan PJ, apa jaminannya? Beliau bukan hanya kepala pemerintahan, beliau adalah kepala negara, dan ketika proses ini sudah dalam tanda kutip dikhianati, maka public trust itu kemana? Maka pertanyaannya adalah, bisa nggak pemerintah netral? Yang terjadi saat ini kalau saya lihat ya, semakin dia ngomong netral, semakin orang curiga. Orang semakin menjauh. Boleh nggak saya ungkapkan pendapat begini? Postingan presiden beberapa waktu ke belakang ini, termasuk postingan setnek atau sekap misalnya ya, mungkin saya bisa salah, bisa dilihat lah ya. Iya. Komentar-komentarnya luar biasa. Luar biasa apa nih? Luar biasa negatif. Terhadap presiden. Presiden yang berdiri awal mulanya dari rakyat dan terbangun atas konstruksi popularitas. Terakhir kita ketahui datanya katanya tingkat kepuasan 80% gitu. Tapi begitu negatif di komentar akun sosmednya gitu ya. Saya mau mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Kang Eb Saifullah Fatah. Orang Indonesia tuh baik. Kalau ditanya puas atau tidak puas, itu ibaratnya kita harus mengomentari pemimpin yang sudah meninggal. Kalau pemimpin yang sudah meninggal itu kalau dikritik nggak enak. Itu moralitas orang kita ya. Kaitannya dengan apa? Pak Presiden kita hari ini. Ya. Kalau ada orang tanya puas apa enggak, orang pasti akan tanya puas Pak. Tapi coba tanya lebih detail. Masalah lapangan pekerjaan, masalah polusi, masalah keadilan, masalah pemberantasan korupsi. Apakah orang puas? Atau bisa jadi juga kayak yang dikatakan Mada Supriyatma. Karena tidak ada oposisi. Tidak ada pembanding. Oposisi yang terbangun adalah oposisi kontingen, bukan oposisi yang murni karena hasil kalah di kontestasi sebelumnya lalu dia menjadi oposisi. Betul. Dan ini lagi-lagi menjadi catatan bagi profesi tadi. Bagi profesi government relations. Karena apa? Teman-teman ini yang ada di profesi ini ya, itu harus betul-betul menganalisa secara jeli. Ya, jeli dan dalam rangka apa? Untuk memitigasi risiko ke depan. Mas Adi gimana? Tadi pertanyaan yang sama. Jawabannya mungkin lebih simpel kalau saya. Beliau kan lebih ini ya. Kalau jawaban saya lebih simpel sebenarnya. Biarkanlah rakyat memilih. Tanpa ada intervensi apapun, tanpa ada intimidasi apapun.
biarkanlah demokrasi yang substantif itu menemukan jalannya. Jadi pada akhirnya public trust itu akan kembali terbangun lagi. Jadi kalau dari saya lebih ke pesannya itu untuk kita semuanya, bahwa kita itu berharapnya proses ini berjalan tanpa ada intervensi apapun dari siapapun, intimidasi apapun dari siapapun. Biarkan rakyat itu melihat pemimpinnya itu berdasarkan semua kenyataan dan fakta yang bisa dibeberkan secara publik. Kalau kita bicara, ada orang yang mengatakan bahwa jangan pernah bicara ini dong, jangan kampanye negatif. Kalau menurut saya sebenarnya kita harus bedakan antara kampanye hitam dan kampanye bukan kampanye negatif, bahkan sebenarnya membeberkan fakta. Kalau memang sekiranya itu fakta diperlukan oleh publik, memang seharusnya publik tahu. Nah itu yang menurut saya perlu. Jangan sampai nanti ada tangan-tangan tertentu yang akhirnya membuat rakyat misalnya jadi tidak bisa mendapatkan fakta dan informasi yang bisa menjadi dasar mereka memilih misalnya. Jadi kalau menurut saya, dari saya sih lebih ke semoga nantinya kita sebagai rakyat, kita semua ini rakyat biasa, bisa mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dalam demokrasi ini secara lebih substantif. Tanpa harus ada tekanan dari manapun. Tanpa harus ada intervensi dan intimidasi dari siapapun. Oke, menarik. Terima kasih banyak Mas Arief, terima kasih banyak Mas Maki. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi di forum yang sama. Kemarin gua ketemu teman Bang. Teman gua bilang kayak gini, kayaknya untuk urusan politik Tuhan itu tidur. Gue bilang ke dia, Tuhannya nggak tidur, kitanya belum bangun. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Teman-teman.